Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ozone Analyzer model 49i UV Photometric Ozone Analyzer. Ozone Analyzer model 49i merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur konsentrasi ozon pada udara ambien. Prinsip kerja. Ozone Analyzer model 49i beroperasi dengan prinsip bahwa molekul ozon menyerap sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Tingkat penyerapan sinar UV berhubungan langsung dengan konsentrasi ozon seperti yang dijelaskan oleh hukum Bert-Lambert berikut ini. Pertama, sampel ditarik ke dalam model 49i melalui skat sampel dan dibagi menjadi dua aliran gas. Satu aliran gas mengalir melalui scrubber ozon menjadi gas referensi, kemudian mengalir ke katup solenoida referensi. Untuk gas sampel mengalir langsung ke katup solenoid sampel. Katup solenoida mengubah referensi dan aliran gas sampel antara sel A dan sel B setiap 10 detik. Jika sel A berisi gas referensi, sel B berisi gas sampel, dan sebaliknya. Intensitas sinar UV setiap sel diukur dengan detektor A dan B. Ketika katup solenoid mengalihkan referensi dan aliran gas sampel ke sel yang berlawanan, intensitas cahaya diabaikan selama beberapa detik untuk memungkinkan sel dibilas. Pada akhirnya, model 49i menghitung konsentrasi ozon untuk setiap sel dan mengeluarkan konsentrasi rata-rata ke tampilan panel depan. Berikutnya adalah komponen alat. Berikut adalah gambar dari komponen alat Ozone Analyzer model 49i. Yang pertama ada hardware. 1. Optical bench with photometer lamp. Bangku optik memiliki dua ruang kedap udara yang berisi sampel dan gas referensi dengan lampu fotometer umum di satu ujung dan dua detektor individu di ujung lainnya. 2. Detektor sistem. Fotodioda di setiap detektor mengirimkan informasi intensitas cahaya ke papan antarmuka pengukuran untuk penghitungan pengukuran sampel. Yang ketiga, ada flow transducer. Transducer aliran memantau aliran sampel dan gas referensi dan mengirimkan data ke papan antarmuka pengukuran. 4. Pressure transducer. Transducer tekanan mengukur tekanan gas di sampel. 5. Ozonator assembly. Ozonator internal opsional beroperasi pada prinsip fotolitik. Intensitas cahaya divariasikan dengan mengubah arus menjadi lampu. Aliran gas dipertahankan konstan oleh pengatur tekanan diikuti oleh kapiler. 6. Ozonator lamp power supply menghasilkan AC tegangan tinggi dan berisi sirkuit kontrol pemanas untuk lampu ozonator. 7. Photometer lamp power supply. Satu daya lampu fotometer menghasilkan AC tegangan tinggi dan berisi sirkuit kontrol pemanas untuk lampu fotometer. 8. Optical bench temperature thermistor. Thermistor suhu bangku optik digunakan untuk menjaga bangku optik pada suhu konstan. 9. Pompa menarik udara nol melalui bangku optik. 10. Sampel reference solenoid valve katup solenoid sampel. Referensi memungkinkan gas sampel melewati sel A dan gas referensi melalui sel B, atau sebaliknya bergantung pada siklus yang dijalankan instrumen. Berikutnya adalah software, instrumen kontrol. Prosesor tertanam tingkat rendah digunakan untuk mengontrol berbagai fungsi pada papan seperti analog dan digital input-output dan kontrol pemanas. Prosesor ini dikendalikan melalui antarmuka serial dengan satu prosesor tingkat tinggi yang juga mengontrol antarmuka pengguna panel depan. Berikutnya ada monitoring signal. Instrumen termasuk katup solenoid sampel dan katup solenoid referensi. Instrumen dapat dikonfigurasi untuk mengukur ozon setiap 10 detik siklus standar atau setiap 4 detik siklus cepat. Berikutnya ada measurement calculation. Selama setiap siklus, instrumen menghitung logaritma natural dan frekuensi gas sampel ke rasio frekuensi dari gas referensi di setiap sel dan rata-rata hasil ini untuk mengoptimalkan keakuratan instrumen. Yang berikutnya ada output communication, merupakan tampilan panel depan, port data serial dan Ethernet dan keluaran analog, digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kalkulasi pengukuran. Berikutnya adalah komponen elektronika,
Motherboard. Motherboard berisi prosesor utama, satu daya, subprosesor, dan berfungsi sebagai hubungan komunikasi untuk instrumen. Berikutnya adalah measurement interface board. Papan antarmuka pengukuran berfungsi sebagai area koneksi pusat untuk semua elektronik pengukuran dalam instrumen. Digital output board. Papan output digital terhubung ke motherboard dan menyediakan output driver solenoid dan output kontak relay ke konektor yang terletak di panel belakang instrumen. Berikutnya adalah cara instalasi alat. Berikut adalah diagram instalasi alat dari Ozone Analyzer model 49i. Lifting, pengangkatan dengan menekuk lutut sambil menjaga punggung tetap lurus dengan dua orang mengangkat, satu dengan memegang bagian bawah di depan dan yang lainnya dengan memegang bagian bawah di belakang. Prosedur penyetelan, hubungkan saluran sampel ke sekat sampel di panel belakang, hubungkan sekat exhaust ke ventilasi yang sesuai, hubungkan perangkat perekam yang sesuai ke konektor panel belakang, colokkan instrumen ke stop kontak dengan voltage yang sesuai dan frekuensi. Menghubungkan perangkat eksternal. Opsi koneksi ini meliputi rakitan PCB papan terminal individu, blok terminal dan kit kabel sebagai opsional dan kabel individu sebagai opsional. Papan terminal PCB sidang. Rakitan PCB papan terminal berikut tersedia untuk E-series instrumen. Rakitan PCB papan terminal input-output 37 pin standar, rakitan PCB papan internal input-output 37 pin standar, rakitan PCB papan internal 25 pin disertakan dengan input-output opsional papan ekspansi. Startup. Yang pertama, hidupkan daya, yang kemudian biarkan 90 menit agar instrumen stabil. Berikutnya, atur parameter instrumen seperti rentang operasi dan waktu rata-rata ke pengaturan yang sesuai. 4. Sebelum memulai pemantauan instrumen yang sebenarnya, lakukan multi-point kalibrasi. Berikutnya adalah pemeliharaan alat. Berikut adalah diagram pemeliharaan alat Ozone Analyzer model 49i. Pembersihan kotak luar. Bersihkan casing luar menggunakan kain lembab dengan hati-hati agar tidak merusak label pada casing. Jangan gunakan pelarut atau produk pembersih lain untuk membersihkan casing luar. Pembersihan optical bench. Dibersihkan sebelum kalibrasi ulang. Kebersihan bangku juga harus diperiksa setiap kali frekuensi detektor turun di bawah 65 kHz karena salah satu sumber keluaran rendah adalah redaman cahaya akibat kotoran di dalam sel. Penggantian lampu. Lampu harus diganti jika salah satu dari kondisi berikut terjadi. 1. Tidak ada keluaran cahaya. 2. Ketidakmampuan untuk mengatur posisi lampu untuk mendapatkan frekuensi deteksi keluaran 65 kHz. 3. Sinyal keluaran bising yang telah dilacak ke lampu yang tidak stabil. Monitor noise dan frekuensi detektor. Penurunan frekuensi detektor hingga di bawah 65 kHz menunjukkan sel kotor atau keluaran lampu rendah. Kemudian kotoran di dalam sel dapat menguraikan ozon dan memberikan pembacaan yang salah. Oleh karena itu, sel harus dibersihkan terlebih dahulu dan diukur frekuensinya kembali. Servis saluran kapiler. Kapiler biasanya hanya memerlukan inspeksi ketika kinerja menunjukkan mungkin ada masalah aliran. Pembangunan kembali pompa. Kerusakan peralatan beberapa komponen internal dapat rusak kecil sejumlah listrik statis. Tali telepon atau statis yang di ground dengan benar haruslah dipakai saat menangani komponen internal apapun. Uji analog output. Keluaran analog harus diuji jika nilai konsentrasi berada di depan tampilan panel tidak sesuai dengan keluaran analog. Untuk memeriksa analog output, Anda menghubungkan meteran keseluruhan output analog, tegangan atau current, dan bandingkan pembacaan meter dengan nilai output yang ditampilkan layar uji output analog.
penggantian motherboard dan measurement interface board. Kerusakan peralatan beberapa komponen internal dapat rusak akibat jumlah listrik statis yang kecil. Tali telepon anti-statis yang di ground dengan benar haruslah dipakai saat menangani komponen internal apapun. Berikutnya adalah kalibrasi alat. Berikut adalah diagram kalibrasi alat Ozone Analyzer model 49i. Yang pertama adalah hubungan instrumen. Hubungan model 49i ke manifold pada keluaran ozonator. Jika filter saluran sampel opsional digunakan, kalibrasi harus dilakukan melalui filter ini. Pastikan laju aliran masuk ke manifold keluaran lebih besar dari total aliran yang dibutuhkan oleh kalibrasi fotometer, penganalisis, dan permintaan aliran lainnya yang terhubung ke zero adjust. Berikan waktu yang cukup untuk instrumen dan fotometer kalibrasi untuk menghangatkan dan menstabilkan. Dengan supply udara 0 on, tetapi ozonator off. Biarkan instrumen untuk mengambil sampel udara 0 sampai diperoleh respon yang stabil. Ini adalah zero adjust. Dari menu utama pilih kalibrasi, dari menu calibration pilih enter calibration zero, tekan start untuk melakukan kalibrasi 0, tekan untuk kembali ke layar jalankan. Catat respon udara 0 yang stabil sebagai Z. Span adjust. Hasilkan standar konsentrasi ozon sekitar 80% dari batas kisaran atas. URL penganalisis ozon seperti 0,4 atau 0,8 ppm untuk rentang 0,5 dan 1 ppm masing-masing. Biarkan instrumen untuk mengambil sampel standar konsentrasi ozon ini sampai respon yang stabil diperoleh. Dari menu utama pilih calibration, calibrate span menggunakan up dan down untuk menaikkan atau menurunkan konsentrasi span gas yang diketahui. Tekan enter untuk mengkalibrasi instrumen. Catat konsentrasi ozon seperti yang ditentukan oleh kalibrasi fotometer dan respon penganalisis yang sesuai. Konsentrasi standar tambahan. Hasilkan beberapa standar konsentrasi ozon lainnya, setidaknya 5, selama rentang skala instrumen. Untuk setiap standar konsentrasi ozon, catat konsentrasi ozon seperti yang ditentukan oleh fotometer kalibrasi dan catat sesuai respon analisa model 49i. Kurva kalibrasi. Buat plot tanggapan model 49i analyzer versus ozon yang sesuai konsentrasi. Kemudian hubungkan titik-titik percobaan dengan menggunakan garis lurus. Lebih baik ditentukan dengan teknik regresi linear. Berikut adalah hasil pengamatan atau perhitungan dari Ozone Analyzer model 49i. Berikut adalah contoh hasil pencatatan Ozone Analyzer analog output pada auto range mode. Berikut adalah default analog output pada auto range mode. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.